Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas materi, jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian dengan cara like, komen, yang paling penting subscribe dulu dong, agar channel ini tetap berkembang dan bisa menambah wawasan kalian tentang ilmu seputar lingkungan dan geografi. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas seputar klasifikasi sungai. Selanjutan dari materi sebelumnya, kita sudah membahas beberapa klasifikasi, yaitu sungai berdasarkan letak, berdasarkan pola, kemudian berdasarkan arah aliran. Hari ini kita akan membahas klasifikasi yang selanjutnya, yaitu adalah sungai berdasarkan volume. Oke, langsung saja kita bahas klasifikasi sungai berdasarkan volume air. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, berdasarkan volume airnya, sungai itu dibedakan menjadi 4 bagian, atau 4 kategori. Yang pertama adalah sungai perennial, dikenal juga sebagai sungai permanen. Nah, kenapa disebut sebagai sungai permanen? Karena sungai perennial ini cenderung memiliki volume air yang cenderung tetap sepanjang tahun. Jadi pada saat musim, jadi dia tidak terpengaruh oleh musim. Pada saat musim kemarau ataupun pada saat musim hujan, dia debit airnya tidak akan begitu terganggu. Jadi pada saat hujan dia nggak akan bertambah banyak, dan sebaliknya pada saat kemarau dia juga nggak akan berkurang secara drastis. Jadi cenderung tetap, oke, relatif tetap. Maka sungai-sungai yang tipenya adalah debit airnya atau volume airnya cenderung tetap disebut sebagai sungai perennial atau permanen. Nah, untuk di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh sungai yang masuk kategori sungai perennial atau disebut sebagai permanen. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah sungai yang ada di daerah Kalimantan. Seperti kita ketahui bahwa Kalimantan itu adalah sebuah pulau di Indonesia yang transportasi utamanya cenderung menggunakan sungai. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh sungai permanen di Indonesia, yaitu adalah Sungai Kapuas. Oke, Sungai Kapuas ada di Kalimantan Barat, Sungai Kahayan di Kalimantan Tengah, Sungai Barito juga di Kalimantan Tengah, Sungai Mahakam Kalimantan Timur, Sungai Musi di Sumatera Selatan, dan Sungai Indragiri di Riau. Jadi rata-rata sungai yang kategorinya adalah sungai perennial itu banyak terdapat di daerah Kalimantan. Oke, selanjutnya ada namanya sungai periodik. Nah, sungai periodik ini teman-teman ingat aja ada periode gitu. Periode. Jadi artinya ada periodenya dia banyak. Kapan dia banyak? Yaitu pada saat hujan. Oke. Kemudian ada juga periodenya dia akan sedikit airnya. Sedikit. Kapan dia sedikit? Pada saat kemarau. Kemarau. Nah, teman-teman di sini sudah saya bikin keywordnya HBKS, hujan banyak, kemarau sedikit. Oke. Jadi sungai yang kategorinya adalah HBKS, hujan banyak, kemarau sedikit, artinya pada saat hujan airnya meluap-luap, sedangkan pada saat kemarau airnya berkurang drastis, tetapi nggak sampai kering ya guys, nggak sampai kering, maka itu disebut sebagai sungai periodik. Oke. Nah, ini adalah kenampakan Sungai Ciliwung, ini adalah contoh sungai, salah satu sungai periodik, yaitu Sungai Ciliwung. Ciliwung, ini foto Sungai Ciliwung di daerah Kota Bogor ya, di belakang Kota Bogor. Ini ada beberapa contoh sungai yang kategorinya adalah sungai periodik di Indonesia. Yang pertama adalah Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, Sungai Opak, Sungai Progo, dan Sungai Kode. Ini dan rata-rata hampir sebagian besar jenis sungai, karakteristik sungai berdasarkan volume di Indonesia itu adalah masuk kategori sungai periodik. Oke. Dia tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Jawa bagian barat ya, Jawa Tengah Barat, dan Papua itu kebanyakan adalah sungai-sungainya periodik. Kemudian yang ketiga itu adalah sungai episodik atau intermittent, di mana sungai kategori episodik ini pada saat hujan dia akan meluap-luap banyak, tapi pada saat kemarau dia akan kering. Atau saya singkat menjadi HBKK, hujan banyak, kemarau kering. Jadi pada puncak kemarau biasanya, atau sebulan atau 2 bulan di puncak kemarau, dia akan kering airnya. Saking tingginya intensitas penguapan di wilayah tersebut, maka otomatis sungainya
bisa sampai kering. Ini adalah sungai-sungai episodik. Tapi pada saat hujan dia akan meluap. Nah, di Indonesia, sungai yang kategori sungai episodik atau intermediate adalah ada namanya Sungai Kalada di Pulau Sumba di Nusa Tenggara. Kemudian Sungai Kayang, Sungai Palem, dan Sungai Dam Sumorobangun di Ponorogo. Nah, di Ponorogo ini adalah wilayah di Jawa Timur yang sering juga dilanda kekeringan pada saat puncak kemarau. Nah, bahkan di beberapa berita teman-teman bisa lihat pernah diberitakan bahwa sungai di daerah Ponorogo ini pada puncak kemarau dia akan mengalami kekeringan. Maka sungai-sungai yang mengalami kekeringan pada puncak kemarau dan hujan dia akan meluap itu disebut sebagai kategori sungai episodik. Oke, selanjutnya untuk sungai berdasarkan volume yang terakhir adalah sungai epimeral, yaitu sungai yang pada kategorinya dia memiliki karakteristik yang pada saat musim hujan dia mengalir, tetapi hujan selesai airnya juga bisa hilang. Jadi artinya sungai epimeral ini adalah sungai yang hanya mengalir pada saat musim hujan. Musim hujan selesai, airnya tidak mengalir. Nah, itu adalah kategori sungai epimeral. Di sini saya singkat basah, berair saat hujan. Jadi biar teman-teman gampang ingat, basah berair saat hujan. Artinya dia hanya mengalir pada saat hujan aja. Gitu. Hujan selesai, airnya hilang. Gitu. Nah, untuk di Indonesia, sungai yang kategori epimeral ini adalah sungai yang memiliki wilayahnya itu memiliki karakteristik yang cenderung kering atau yang memiliki sedikit curah hujan. Contoh Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara, timur terutama ya. Dibandingkan barat dan timur ya lebih rendah curah hujan di Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara itu banyak sungai-sungai yang kategorinya adalah epimeral dan episodik. Oke. Nah, contohnya kalau untuk di dunia itu banyak lagi. Contoh kayak Sungai Rio Chaki di Bolivia, kemudian ada lagi Sungai tanpa nama di Selandia Baru, kemudian Sungai La Chauge di Prancis, dan kemudian ada juga di negara Meksiko yang hanya mengalir sungai ya pada saat hujan berlangsung. Nah, sini di gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah morfologi sungai, tapi nggak ada airnya gitu. Atau airnya cuma menggenang begitu saja. Nah, mengalir airnya itu pada saat hujan berlangsung. Nah, ini adalah karakteristik sungai berdasarkan volume air atau banyak sedikitnya air yang mengalir di sungai tersebut. Oke, teman-teman, saya simpulkan. Klasifikasi sungai berdasarkan volume itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah sungai perennial atau permanen, berarti airnya tetap. Yang kedua adalah sungai periodik, berarti ada periodenya dia banyak, ada periodenya dia sedikit. Kemudian ada lagi namanya sungai episodik, HBKK, hujan banyak, kemarau, kering. Jadi puncak kemarau dia akan kering. Kemudian ada sungai epimeral, hanya berair saat hujan berlangsung aja. Oke, demikian teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau ada materi yang teman-teman tidak paham, bisa tulis di komentar agar kita bisa membahas di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga teman-teman paham. Dukung terus channel Ogi dengan cara memberikan subscribe dan like terbaik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.